Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip, Om Bro menjawab satu persatu request yang sudah ada. Nah, untuk requestnya tuh seperti ini. Om Bro, benarkah yang diceritakan atau mitos atau fakta cuca hijau yang diberi EF aneh-aneh itu akan mudah gacor atau mudah sekali keluar emosinya? Nah, seperti ini. Untuk EF aneh itu mungkin EF yang belum diberikan ya, atau sama sekali belum pernah diberikan pada cuca hijau ya. Jadi itu memang bukan mitos atau fakta, itu memang benar-benar real, fakta nyata ya. Memang akan membuat cuca hijau itu naik emosi dan birahinya dengan cepat, atau yang sebelumnya tidak gacor jadi gacor. Jadi pada pemilihan EF ya, EF yang sama sekali belum pernah diberikan, kita tetap harus memilih amankah EF itu nanti untuk cuca hijau. Contohnya seperti ini. EF yang belum pernah diberikan atau EF yang janggal seperti kelabang ya, kelabang, terus itu kroto, grontol, terus itu larva tawon ya, tawon rumah itu, tawon kemit itu tuh, entong tawon itu, terus undur-undur, terus apa meneh, intinya ulat Jerman mungkin ya. Intinya EF yang sama sekali belum mengena atau belum pernah dikonsumsi oleh cuca hijau itu memang efeknya akan membuat cuca hijau itu mudah sekali naik emosi dan birahinya. Yang tadinya pendiam dia juga akan gacor. Tetapi pada EF itu lebih baik Anda memberikan EF itu sesuai rekomendasi, atau EF itu sudah pernah dilakukan oleh sobat-sobat yang pernah menjalankan. Misal undur-undur itu efeknya adem, bagus. Tetapi untuk undur-undur kan susah ya, susah untuk mencari, karena undur-undur kan dia di tanah ya, di tanah. Terus zaman sekarang kan banyak sekali rumah pada keramik, itu susah sekali untuk mencari. Tapi kalau mencarinya di online shop itu ya banyak yang jual undur-undur, itu banyak sekali itu. Terus yang kedua kelabang. Apakah kelabang itu nyaman? Apa nantinya tidak akan membuat cuca hijau serak atau ambrol dan lainnya? Kalau kepala dan ekornya itu dipotong dan yang diberikan hanya bagian tengah atau badannya saja, itu aman. Karena memang kelabang yang kita beli dari kios-kios burung ya, itu memang akurat untuk menaikkan emosi dan birahi cuca hijau. Tetapi kelabangnya yang beli ya, jangan kelabang yang gede nyari, itu bahaya. Nantinya ngentok ya, ngentok cuca hijaunya, infeksi, jadi gendut, itu akan berakibat fatal. Jadi banyak sekali untuk kelabang yang dijual di kios-kios burung atau pasar-pasar burung, itu memang kelabang yang bisa dikonsumsi oleh cuca hijau dengan aman gitu ya. Terus selanjutnya tawon. Nah, tawon yang ada di rumah itu yang nyantol di genteng itu, atau nyantol di busuk atau di apa itu, kan ada tawon kemit ya. Tawon kemit itu memang anaknya, entongnya itu memang bagus untuk menaikkan emosi dan birahi pada cuca hijau yang dilombakan atau cuca hijau gacor. Kalau nggak gacor ya sama aja ya, karena untuk gacor itu tetap butuh proses, meskipun apapun makanannya tetap memakan proses. Tetapi kalau fungsinya untuk menaikkan emosi dan birahi, entong tawon itu juga sangat bagus. Tetapi pilih yang masih entong. Kalau yang udah jadi tawon, pilih yang masih putih, jangan yang udah jadi hitam. Dikasihkan nanti ngentup ya, ngentup lehernya cuca hijau lah, cuca hijaunya nanti bisa infeksi dan lainnya. Jadi kita memang harus memilih ya, tidak harus tidak wajib atau tidak, istilahnya itu tidak terlalu tidak terlalu harus dipaksakan memilih itu. Tetapi kalau ingin memberikan EF yang belum pernah diberikan, lebih baik mengikuti anjuran atau saran-saran yang
di mana orang-orang itu pernah melakukan. Terus yang selanjutnya memilih grontol ya. Grontol atau telur ngangkrang ya, telur angkrang yang gede-gede itu toh, itu sangat bagus. Karena apa? Meskipun itu berbentuk cairan, itu seperti hanya cecak hijau itu memakan yang lembut-lembut itu 10 biji. Misalkan ya, kita kasih satu, telurnya satu. Itu sama aja dia memakan 10 anak-anak angkrang yang putih-putih itu. Jadi memang khasiatnya luar biasa. Khusus telur angkrang atau yang disebut grontol itu memang luar biasa, cepat sekali untuk menaikkan emosi dan birahi, dan itu cocok sebagai colokan. Jadi untuk sobat-sobat semua, apabila Anda menginginkan atau mau bereksperimen dengan EF ini lebih baik bertanya dahulu lah, atau ya seperti video tip ini ya, ada yang bertanya, Om Bro memberikan masukan atau rekomendasi. Jadi misalkan Anda pilih kelabang, kepala dan ekor buang, kasih bagian tengahnya saja, itu aman karena cak hijaunya tidak akan rontok dan tidak akan keracunan nantinya. Terus pada tawon, anak tawon itu ya pilih yang masih gendut itu tuh, masih berupa empung itu tuh, atau yang masih putih. Jangan yang kasih yang merah, karena merah itu ya sudah ngentup ya, jadi pilih yang putih itu. Dan untuk grontol ya pilih yang grontol yang bagus, jangan grontol basi. Karena kalau grontol itu, proto grontol yang basi itu diberikan pada cucak hijau, nanti efeknya akan membuat cucak hijau itu serak gitu ya. Terus kalau untur-untur itu kan banyak tanah ya, dia kan hidupnya di tanah, lebih baik dicuci dahulu sebelum diberikan pada cucak hijau. Nah, pada EF yang sama sekali belum pernah diberikan dan Anda ingin mencobanya, silakan dicoba, dan itu sangat bagus apabila diberikan sebagai colokan di lokasi lomba, atau Anda memakai ulat Jerman, itu bisa diambil sumsumnya sebagai colokan, itu sangat bagus. Tapi jangan banyak-banyak ya, karena lemak yang ada pada ulat Jerman ya, ulat yang gede itu banyak sekali, nantinya akan membuat kegemukan pada cucak hijau. Itu ya, untuk sobat-sobat semua bisa Anda cari nanti ya, EF yang belum pernah diberikan pada cucak hijau. Kalau tujuannya untuk menaikkan emosi dan birahi, Om Bro menyarankan kasih saja saat di lokasi lomba sebagai colokan. Tetapi jangan pernah menggunakan ulat kandang ya, karena ulat kandang itu akan membuat cucak hijau nantinya kepanasan atau rontok. Kalau ulat Jerman atau ulat Hongkong boleh ya diambil sumsumnya. Khusus ulat Hongkong ambil atau pilih yang warnanya putih supaya nantinya tidak panas dan tidak didis saat lomba. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan untuk video singkatnya. Untuk pertanyaan yang sudah sobat-sobat semua lempar ke Om Bro satu persatu, sudah Om Bro bikinkan video tipnya, dan semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.